Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika, Laksamana Bill Davidson, menyadari bahwa Guam yang jadi pangkalan pesawat-pesawat pembom nuklir Amerika menjadi target empuk rudal jelajah dan rudal balistik Cina. Namun, dia mengurai cara Amerika melindungi pangkalannya di Pasifik itu untuk meredam kekhawatiran tersebut. Dan uraian ini merupakan pesan tersirat bagi siapa saja yang ingin mengganggu salah satu wilayah penting armada ke-7 Amerika itu. Menurut Davidson, dalam peristiwa perang, militer Cina memang dapat menargetkan wilayah pulau Amerika itu dengan rudal jelajah dan balistik. Jika itu terjadi, senjata-senjata Beijing bisa saja menghapus Guam dari peta pangkalan utama Angkatan Udara Amerika untuk pesawat pembom dan jet tempur berat lainnya. Solusinya, kata Davidson, adalah memasang sistem pertahanan rudal Aegis Ashore di Guam. Aegis Ashore dapat berfungsi sebagai tulang punggung sistem pertahanan untuk wilayah ini, kata Davidson, seperti dilansir Forbes dan disarikan Shindo News, Jumat 24 Juli 2020. Guam berada di tengah Samudra Pasifik, terletak 1.800 mil dari Cina. Kepulauan itu cukup dekat dengan daratan Asia lainnya. Guam berfungsi sebagai pangkalan pesawat pembom, tanker, dan pesawat intelijen. Namun, wilayah itu cukup jauh dan menjadi sasaran yang sulit bagi semua musuh Amerika, kecuali penyerang paling canggih, seperti rudal balistik yang mempunyai kecepatan di atas Mach 5. Pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam sangat besar, landasan pacu yang panjang, dan parking stand yang luas dapat menampung ratusan pesawat. Perencana militer Cina tentu sangat menyadari nilai pangkalan itu bagi Amerika. Mereka telah menghabiskan waktu puluhan tahun mencari cara untuk menyerangnya. Saat ini, pasukan roket dan rudal Tentara Pembebasan Rakyat Cina memiliki rudal balistik DF-26 dengan jangkauan 2.500 mil yang dapat menghantam Guam. Pesawat pembom H-6 Angkatan Udara PLA juga dapat menyerang pulau itu dengan rudal jelajah CJ-10 dengan jangkauan 900 mil. Kapal perang Angkatan Laut PLA Cina juga dapat menembakkan rudal jelajah YJ-18 ke pangkalan Anderson dari jarak sekitar 300 mil. Tapi, tak satu pun dari senjata-senjata itu akan bekerja dengan sempurna dalam kondisi pertempuran sesungguhnya. Peluncur-peluncur mereka semua rentan terhadap serangan dan gangguan balik yang dilakukan oleh pihak Amerika. Tidak jelas berapa banyak setiap amunisi yang dimiliki Beijing. Walaupun begitu, langkah antisipasi harus tetap dipersiapkan dari semua kemungkinan yang muncul. Karena cara-cara tak terduga pasti dilakukan ketika perang sudah berkecamuk. Para pemimpin militer Amerika berasumsi bahwa dalam perang besar, setidaknya beberapa rudal akan menuju ke arah Guam. Ribuan nyawa orang Amerika, pesawat tempur bernilai miliaran dolar, dan keunggulan militer utama Amerika lainnya bisa terancam. Itulah sebabnya Angkatan Darat Amerika menempatkan baterai peluncur rudal Terminal High Altitude Air Defense atau THAAD di Guam. Selain itu, Angkatan Darat Amerika dalam masa kritis juga dapat mempercepat pengerahan rudal Patriot Advanced Capability 3 atau PAC-3 ke kepulauan tersebut. Baik THAAD dan Patriot adalah pertahanan terminal. Mereka membidik rudal-rudal musuh di saat-saat terakhir penerbangan mereka. Ada juga standar misil 3 atau SM-3 yang merupakan pertahanan kelas menengah. SM-3 menyerang rudal-rudal balistik musuh lebih jauh di tengah penerbangan mereka ketika mereka berada di tepi atmosfer. Ada dua cara untuk meluncurkan SM-3, yaitu dari sel peluncuran vertikal di salah satu kapal perusak yang dilengkapi sistem pertahanan rudal Aegis, atau kapal penjelajah yang menembakkannya dari instalasi di darat. Saat ini, Badan Pertahanan Rudal Balistik Amerika sedang memasang fasilitas sistem pertahanan rudal Aegis Ashore yang masing-masing bernilai 2 miliar dolar di Rumania dan Polandia. Jepang seharusnya juga sedang membangun pangkalan sistem rudal Aegis Ashore, tetapi membatalkannya tahun ini di tengah penentangan yang kuat di dalam negeri. Keuntungan Aegis Ashore adalah lebih murah dari kapal perusak. Mengamankan dua kapal perang dengan sistem Aegis Ashore yang multimiliar dolar itu sepanjang waktu
akan membutuhkan setidaknya 4 kapal dan bahkan memungkinkan sebanyak 6 kapal untuk memungkinkan kru beristirahat, dan kapal lainnya menghabiskan waktu di pelabuhan untuk perbaikan dan reparasi. Armada Pasifik Amerika biasanya menyebarkan sekitar 9 kapal perusak di Pasifik Barat. Kami memiliki kemampuan luar biasa, tetapi kami memiliki kapal yang melindungi beberapa aset statis di darat selama 1 dekade, kata Richardson, Komandan Carrier Strike Group 7 US Navy. Jika aset statis itu akan menjadi aset jangka panjang yang dilindungi, mari kita membangun sesuatu di darat dan melindungi itu, dan membebaskan kapal-kapal ini dari misi ini. Davidson jelas setuju dengan Richardson, tetapi Kongres Amerika belum memutuskan apakah Pentagon mendapatkan persetujuan untuk membangun situs Aegis Ashore di Guam. Kurang lebih seperti itulah paparan dari Komandan Armada ke-7 Amerika mengenai cara bagaimana Amerika melindungi aset militer berharga mereka di wilayah Pasifik, yaitu memagari aset berharga mereka dengan sistem perlindungan berteknologi tinggi seperti Aegis Ashore, THAAD, Patriot PAC-3, dan SM-3. Bagaimana menurut Anda mengenai rencana besar Amerika ini?